Kalau misalnya orang seperti saya datangi, pasti dia akan saya permalukan. Saya tidak mau harga diri saya diinjak-injak oleh imigran yang datang di sini numpang hidup di Indonesia, lalu kemudian berperilaku seperti layaknya seorang raja. Itu kan biadab namanya. Engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Duta Pandita Lopi Kabupaten Bulukumba. Hari ini hari Jumat, di mana ada satu informasi yang menarik, yang hemat saya ini penting saya ketengahkan ke sahabat-sahabat semua. Di mana pasca diskusi Banten itu ternyata kemudian apa yang menjadi keinginan daripada Tubagus Imam yang menjadi ketua panitia diskusi nasab, bahwa setelah diskusi ini diharapkan tidak ada lagi hujatan-hujatan yang terjadi, baik yang mendukung daripada tesis Kiai Imad ataupun misalnya yang pro dengan kelompok Lawi. Tetapi ternyata faktanya berbalik. Justru orang-orang yang pro Habaib atau bahkan Habaib sendiri semakin gencar melakukan persekusi. Dan hal ini rupanya dialami juga oleh Kiai Ali Badri, yang juga salah satu panitia pengarah dalam diskusi atau debat nasab tersebut. Ada orang yang mengaku keluarga ketua Rabita Alawiyah, yaitu Habib Taufik Assegaf ya, atau Bun Taufik Assegaf. Itu namanya Habib Biding, yang juga mengaku sebagai keluarga Bupati Probolinggo. Jadi ini semakin melebar ini. Jadi kemarin setelah Said Kori juga dipersekusi, lalu kemudian ketua RMI Jakarta Timur, sekretaris RMI Jakarta Timur, lalu ada juga persekusi yang terjadi di Kalimantan. Ternyata Kiai Ali Badri juga didatangi pondoknya, dan bahkan menurut cerita yang beredar viral di media sosial, itu justru orang ini yang mengaku habaib, mengaku cucu Rasulullah ini sangat barbar, bahkan mengancam-ngancam ingin membakar daripada pondok atau pesantren dari Kiai Ali Badri. Nah, bagaimana ceritanya? Coba kita simak seperti apa paparan dari Gus Mohsin yang kebetulan sudah mengupload video ini. Coba kita simak secara bersama-sama. Tadi malam itu Kiai Ali Badri menyebar akun Facebook beliau, tapi ke saya bercerita ada orang oknum yang mengaku sebagai Habib. Dia datang ke rumahnya dan marah-marah, mencaci maki dengan bahasanya caci maki ya, bahkan istrinya beliau dikatakan Syarifah anjing. Terus oknum ini mengatakan, ini ya pondoknya orang gila itu, mana orangnya? Jadi oknum ini ngaku Habib, dari mengakunya masih Habib Taufik Assegaf itu sepupu beliau, adik sepupu, dan beliau dan orang ini ngakunya masih familiar dengan Bupati Probolinggo, itu Al-Habsyi ya. Jadi ini sudah tidak bisa didiamkan. Artinya ketua Rabita Alawiyah, karena ini nyangkut nama beliau, harus bertindak. Itu siapa sih yang ngomong itu gitu? Ngakunya Habib Bidin namanya, Habib Bidin atau Yik Bidin, kita begitu. Jadi orang-orang yang bilang itu Habib Bidin atau Yik Bidin. Nah, beliau ini yang ngancam-ngancam Kiai Ali Badri, dikatakan orang gila, istrinya dikatakan Syarifah anjing dan lain sebagainya. Bahkan pondoknya Kiai Ali Badri mau dibakar katanya. Wih, keren. Dan dengan pikiran, intonasi yang santai, Kiai Ali Badri minta kepada ketua Rabita Alawiyah agar mencari orang itu, agar diajak ke rumah beliau Rabu siang untuk makan bersama. Ya, kata begitu. Ya mungkin Kiai Ali Badri mau klarifikasi aja, atau mau konfirmasi akan kebenaran omongannya deh. Tapi Kiai Ali Badri minta langsung ketua Rabita Alawiyah untuk membawa
untuk orang yang ngaku sebagai keluarganya Habib Taufik itu untuk dibawa ke rumahnya, dan hanya mau diajak makan bareng. Makan ya, makan lah, makan bareng. Ini beliau bahasanya masih santai, ringan, tidak dibawa amarah, tapi dengan tegas beliau di akhir cerita itu, kalau tidak dibawa ke rumah maka akan saya bertindak. Wah, ini berarti akan mengambil tingkah langkah selanjutnya, ya bisa proses hukum dan sebagainya, karena itu sudah perbuatan tidak menyenangkan ya. Apalagi kita datang ke rumahnya banyak saksinya sudah. Anaknya beliau aja yang masih umur 12 tahun itu mendengar apa yang diomongin jadi orang yang mengaku Habib Bidin ini, yang mengaku sebagai sepupu atau kakak sepupunya Habib Taufik Assegaf. Jika ya wajar kalau ya Libetri minta pertanggungan untuk diklarifikasi orang ini betul apa enggak memang masih keluarganya Habib Taufik. Ya, tapi di akhir tulisan beliau mengatakan ya semoga aja dia bukan Habib, hanya orang gila ya. Aduh. Bila masih sempat bergurau ya, padahal itu merupakan ancaman itu pasal ancaman ada, perbuatan tidak menyenangkan ada itu. Masih sempat bergurau semoga hanya orang gila ya. Ya nggak tahu orang kok bisa kan, orang gila kan banyak macamnya ya. Mungkin gila hormat dan sebagainya. Gila jabatan ada juga, gila harta juga iya. Benar. Macam nama orang gila itu. Ya, sementara ini Kiai Libetri itu masih roadshow syair akidah. Kan beliau kan punya apa? Punya karangan kitab tauhid syair akidah, yang dimana beliau roadshow dari pesantren ke pesantren yang lain, dari pondok-pondok yang lain, begitu kan, dari sekolah-sekolah pindah-pindah. Beberapa bulan yang lalu beliau ke Kalimantan Selatan. Di Kaltim juga pernah, Kalimantan Timur juga pernah beliau. Dan ini ke Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jadi beliau masih belum pulang ke rumah. Jadi hari apa ini? Sekarang Sabtu, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, seminggu. Baru 1 minggu. Ya, Rabu baru beliau ada di rumah. Makanya di Rabu diminta untuk dibawa itu oknum yang mengaku itu, yang mengaku sebagai saudaranya Habib Taufik Assegaf dan mengaku sebagai famili daripada Bupati Probolinggo itu, untuk dibawa ke rumahnya sekedar untuk mengkonfirmasi dan klarifikasi betul nggak omongan itu dan apa motifnya. Mungkin begitu ya, kalau saya baca sih mungkin Kiai Libetri mau tanya ini motifnya apa, kenapa saya ada salah apa dengan anda, mungkin begitu. Ayo kita makan bareng. Wah, Kiai Libetri itu punya rehat apa Rahat Cafe, masakan khas Timur Tengah, mantap. Ada cabang di Kalsel juga ada, di Surabaya juga ada cabang beliau. Itu saya juga belum sempat ke rumah beliau, jadi pengen mampir juga, merasakan nikmatnya masakan ala Timur Tengahnya beliau. Kalau mau franchise katanya Kiai Libetri kemarin ya 5 juta aja bisa. Belum lah ya, lagi. Jadi katanya Kiai Libetri 5 juta cukup lah, bisa katanya kalau mau buka franchise, sekedar bisa dijual online gitu. Tapi kalau mau buka yang skala besar itu ya butuh yang cukup ya, itu mungkin nggak kecil ya, paling minimal 50 juta lah kalau seperti itu, atau setidaknya 25 juta kalau memang itu sederhana. Nah itu teman-teman sekalian ya, kejadian ini saya justru ingat kepada Sulhu Bantaniyah. Kan di Banten acara kemarin itu kan sudah ada kesepakatan baik para kedua belah pihak ya, atau yang mewakili, bahwasannya hentikan caci maki antar kedua belah pihak. Jadi jangan sampai mencaci maki pihak yang lain, jangan membuat artinya orasi verbal yang bahasa-bahasa yang tidak benar itu, fitnah yang dikeluarkan dari kelompok yang sepihak itu, pihak-pihak yang terkait.
itu dihentikan. Itu permintaan dari ketua panitia Tuh Bagus Imam Ibrahim. Ya meskipun kemarin sempat saya bahas ya kepada Tuh Bagus Imam, buktinya ternyata justru sekarang malah rame caci maki, malah mame banyak tuduhan-tuduhan yang tidak benar malah sekarang banyak. Artinya diskusi di Banten tentang perdamaian justru hasilnya tidak signifikan. Bahkan sekarang banyak anggota-anggota atau keluarga-keluarga dari keluarga Wali Songo yang mendapat sasaran cacian, makian, dan fitnah, playing victim istilahnya, disebarkan di beberapa media sosial. Dan artinya Sulhul Bantaniyah ini justru tidak berhasil kalau menurut saya. Atau setidaknya mereka melanggar perjanjian itu. Ya teman-teman sekalian, ya tentunya kita harus menahan diri lah. Dari paparan Gus Muhsin saya kira jelas bagaimana kelakuan dari oknum habaib ini yang melakukan persekusi, ancaman terhadap Kiai Ali Badri. Tentunya Kiai Ali Badri tidak ada di tempat, dan hal yang luar biasa kalau kita dengar dari paparan Gus Muhsin ini adalah Kiai Ali Badri berharap orang ini digelandang datang dan harus dibawa langsung oleh Ketua Robita Alawiyah, itu Bung Taufik, dan malah mau diajak makan-makan katanya. Oke sahabat, jadi intinya kita tidak boleh diam begitu saja. Seluruh hal-hal yang terkait dengan Kelambak Lawi ini, kenakalan-kenakalannya harus kita publish, dan senantiasa kita waspada jangan sampai kemudian kita didatangi juga lalu tidak berbuat apa-apa. Kalau saya kan selalu bilang bahwa daripada dipermalukan, maka boleh jadi kalau misalnya orang seperti saya didatangi, pasti dia akan saya permalukan. Saya tidak mau harga diri saya diinjak-injak oleh imigran yang datang di sini numpang hidup di Indonesia lalu kemudian berperilaku seperti layaknya seorang raja. Itu kan biadab namanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.